Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasir al-haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika badal abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ihdi qaumana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa muridana wa atba'ana wa ahbabana wa man da'ana bil khairat wa man nasara da'watana wa ma'ishatana wa jiranana wa sultanana wa umara'ana wa ra'iyyatana wa man ra'ana wa man sami'a kalamana yudaka hatta tab'una fi aqidati ahli sunnati wal jamaah wa jalasuna istiqamatan wa muhabbatan fi majlis ahbadir rasul. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waj'alna waziran min ahlina wa atba'ina wa jiranina wa sultanina wa awliyaika wa nabiyyika bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma syahidi Allahumma hadiri Allahumma talli alayya Allahumma barik li fi hayati wa mawti fi ma ba'dal maut. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan ada sebuah firasat, ada sebuah ilham petunjuk yang sampai kepada saya tadi sore. Saya catat pada ponsel saya ketika sepulang dari masjid, sholat berjamaah ba'da asar, kemudian pulang ke rumah, menutup pintu di kamar, mau membaca Al-Quran. Di luar, tiba-tiba saja hati ini berbicara, tapi terdengar oleh saya sendiri. Hati berbicara, tapi terdengar oleh diri sendiri. Tapi bahasanya memang bahasa Sunda, bahasanya, sehingga saya buat tulisan di akun Facebook saya. Karena tadinya saya bingung apa maknanya, karena bahasa Sundanya Sunda tua. Kemudian saya coba sempatkan tanya ke salah seorang jamaah kita yang memang menggeluti tentang kebudayaan Sunda. Kata saya coba tanyakan kepada ahli bahasa Sunda, begitu. Tapi yang didapati saya kurang merasa puas. Kemudian saya minta petunjuk sama Allah, apa artinya dari petunjuk tersebut. Maka saya coba tulis di sini. Mudah-mudahan masih ada. Sebentar. Pepatah sebetulnya, tapi nanti coba kita jabarkan. Saya tidak mau mendapatkan hal ini sendiri. Supaya apa? Supaya kalau saya sampaikan barangkali nanti saya akan merasa malu kalau sampai saya jauh daripada pepatah ini. Jadi teman-teman nanti bisa menasehati saya jika saya ternyata justru malah keluar daripada ajaran ini. Kalimatnya bahasa Sunda begini. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi ajeg dina laku, sing sumerah dina lampah, katatah katirah tinu maha kawasa, ulah karoja ku dunia, kudu melak salawasna, kade-hade anu diumbar, ulah modal ukur cupat, kudu heman kabaraya sing Gusti anu ngagelar, kacitra nu dipiboga, gewat asih nu lumampah, kasambung kabaraya. He geura buka eta pancen ti Gusti anu luhung.
ulah kasambat kaigel dina buuk lauk letik, kudu munggaran kasadaya anu sasambat, geurah bawa eta menyan siloka anu aya dina kitab Wisesa Guru Agung yen Kanjeng Rasul. Ulah medal teu napak galur, beral gira nyawang kalayan kabarokahan, kasalamatan, kamuliaan. Ini tadi ba'da asar. Saya asalnya bingung ini bahasa apa maknanya. Kemudian saya minta petunjuk sama Allah untuk bisa memahami dari isi ini. Allah kasih, Allah berikan yang mudah-mudahan ini petunjuk untuk kita semua. Yang pertama, mugi ajeg dina laku. Yang saya dapati maknanya adalah semoga bisa istiqomah dalam setiap perjalanan dakwahmu. Sing sumrah dina lampah maknanya harus pasrah dalam setiap perjalanan hidup. Yang pertama, mugi ajeg dina laku, semoga bisa istiqomah dalam perjalanan. Jadi Allah mengharapkan saya khususnya pribadi dan kita semua untuk bisa istiqomah dalam perjuangan kita. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Thalabul ilminya istiqomah, dakwahnya istiqomah. Kemudian yang lainnya kebaikan-kebaikan yang sedekahnya istiqomah. Duduk di majelis ulamanya istiqomah, silaturahimnya istiqomah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jangan pernah lepaskan itu. Istiqomah dalam thariqah, jangan pernah lepaskan thariqahnya. Karena saya masih merasa ada beberapa jamaah yang sudah bai'ah khas, sudah bai'ah khusus untuk mengamalkan, telah ikrar untuk mengamalkan thariqah al-mu'tabarah, wabil khusus thariqah Naqsyabandiyyatil Aliyah, akan tetapi masih belang bentong. Saya diberikan perasaan itu, dan saya diberi oleh Allah mengetahui satu persatunya. Ini muridmu yang ini jarang-jarangan, ini muridmu yang ini lama gak ngamalin, cuma nerima bai'ah thariqah simpen doang. Ada, saya tahu diberitahukan satu persatunya oleh Allah. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Tapi di dalam Al-Quran, bagaimana saya bisa mengetahui itu? Ini akbar berarti Allah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Surah Al-Baqarah menyatakan Allah memberikan hikmah, rahasia-rahasia kepada siapapun yang Allah berikan. Itu hak Allah. Dan siapa yang diberikan pengetahuan tentang rahasia-rahasia syariah, rahasia-rahasia mukasyafah, rahasia-rahasia ma'rifah oleh Allah, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan bagian yang agung, bagian yang begitu besar, yang begitu banyak, yang berlimpah. Jadi kalau seseorang bisa memahami intisari dari sebuah ilmu, kita jangan cuma mengamalkan thariqah, tapi kita tidak sampai kepada kemakrifatan. Kita jangan hanya berbai'ah thariqah, tapi kita tidak melaksanakan suluk thariqah. Apa itu suluk? Sarakan, melaksanakan suatu perjalanan, berjuang. Jadi suluk itu perjuangan. Bagaimana? Ketika Anda dipertemukan dengan seorang mursyid, ketika Anda dipertemukan dengan seorang guru thariqah, seorang syekh thariqah, kemudian kalian mengambil bai'ah dengannya, terlebih mengambil bai'ah yang khusus, maka pegang teguhlah apa yang telah kalian ikrarkan hakikatnya di hadapan Allah. Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankutu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fa sayutihi ajran 'aziman. Sesungguhnya orang yang berbaiat kepada engkau wahai Rasulullah, Allah Rasul alamin radhiyallahu anhu, hakikatnya mereka berbaiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun mereka tangan-tangannya berbaiat
ia akan mendapatkan azab yang pedih. Dia telah melepaskan bai'ahnya kepada Allah. Dan siapa orang yang berpegang teguh pada bai'ahnya, maka niscaya Allah akan memberikan pahala yang agung. Apa? Orang yang senantiasa istiqomah dalam thariqah, istiqomah memperbaiki syariatnya, istiqomah penuh adab mengamalkan syariatnya, maka jaminannya surga insyaallah. Karena orang yang mengamalkan thariqah dengan penuh kesadaran, penuh kecintaan, berarti ia mencintai Rasulullah. Kata Rasul begitu, siapa yang mencintai Rasulullah, hakikatnya ia mencintai Allah. Maka kalau sudah mencintai Allah, maka dia menjadi mukminan shadiqan, mukmin yang sebenarnya. Al-Imam Asy-Sya'rani menyatakan bahwasannya para aulia itu ketika ditanya apa sih amalan yang menyampaikan mereka begitu cepat hingga ke maqam kekasihnya Allah, maka dijawab oleh para waliullah, tidak ada amaliyah yang paling dahsyat yang mampu menyampaikan kami pada maqam walinya Allah, maqam kekasihnya Allah, maqam terindah di sisi Allah, kecuali zikrullah. Kenapa zikrullah? Karena zikrullah secara umum diperintahkan di setiap aspek kehidupan kita. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Orang-orang yang dianggap berakal sehat, ulul albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Begitu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikir dalam keadaan berdiri, duduk ataupun tertidur. Al-Imam Abu Hurairah, sahabat Rasul, setiap kali hendak tidur, beliau akan berzikir sebanyak 4.000 kali. Menghitungnya dengan menggunakan seutas tali yang diikat-ikat sebanyak 1.000 ikatan. Dalam riwayat yang lain 2.000 ikatan. Berarti beliau akan berzikir sebanyak 4 kali putaran atau 2 kali putaran yang 2.000 ikatan setiap hendak tidurnya. Maka tali tersebut dipersiapkan oleh pembantunya, oleh maulanya. Ketika selesai maka beliau akan menyerahkannya kembali. Seperti itulah sahabat Rasul SAW. Bagaimana dengan kita? Sahabat Rasul yang sudah dijamin, beberapa orang sahabat Rasul sudah dijamin masuk surga ketika mereka masih hidup. Tetap mereka tidak leha-leha. Mereka dengan Rasulullah dekat, tapi mereka tidak merasa leha-leha. Tidak seperti zaman sekarang. Kita baru dekat dengan seorang syekh, lantas kita hanya mengandalkan doa syekh saja tanpa kalian mau mengamalkan apa yang dianjurkan oleh syekh kalian. Kalian cenderung lebih membebankan kepada syekh kalian. Kalian cenderung membebankan dosa-dosa kalian supaya dimintakan ampunan oleh syekh kalian saja. Murid-murid zaman sekarang cenderung lebih egois. Dekat dengan syekh hanya untuk urusan dunianya saja. Dekat dengan syekh hanya urusan untuk mendapatkan pandangan dari orang lain karena kedekatan dengan syekhnya. Murid zaman sekarang keakuan yang lebih besar. Karena apa? Karena hubbud dunia. Kalian jangan tinggalkan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ketika dunia datang, Allah berikan kepada kalian, maka bersyukur. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura. Doa. Jangan enggan untuk doa. Jangan kita hanya ingin didoakan oleh syekh kita. Berarti kita ini egois. Satu sisi kita tidak mau mendoakan syekh kita, tapi kita senantiasa ingin mendapatkan doa yang banyak darinya. Apakah yang ingin kita menjadi seorang murid yang benar? Suluk, adab,
apapun modalnya adalah cinta dan adab. Tanpa cinta dan adab, seseorang tidak akan mendapatkan tempat yang terdekat dengan syekhnya, sehingga ia tidak akan mendapatkan tempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak memiliki adab. Seorang syekh bagaikan orang tua bagi kalian. Kalau orang tua kita menjadi wasilah kita diturunkan dari alam yang suci, alam ruh, ke alam yang penuh kekotoran yang di dunia. Tapi seorang syekh yang mursyid, yang alim, yang saleh, yang bertakwa akan mengajarkan kepada kalian untuk naik pada peringkat-peringkat malakutiyah, peringkat-peringkat maqam kemalaikatan, muraqabah malakutiyah, pendekatan kepada Allah hingga memampukan kita mencapai maqam-maqam malaikat. Apakah bisa? Bisa manusia mencapai maqam malaikat, bahkan bisa melebihi para malaikat. Tapi manusia juga bisa mencapai maqam iblis, bahkan melebihi kehinaan iblis. Manusia diberikan akal sebagai panglimanya. Apakah ia gunakan akal itu dengan tepat ataupun tidak? Hati-hati. Wa ma yadzakkar illa ulul albab. Tidak ada yang mengambil pelajaran, tidak ada orang yang mampu mengambil pelajaran kecuali hanya orang-orang yang memiliki akal sehat. Artinya apa? Ketika kita dekat dengan seorang syekh, kemudian kita tidak mampu mengambil pelajaran darinya, kita tidak berupaya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang begitu tinggi darinya, ilmu-ilmu syariahnya, ilmu-ilmu hakikatnya, ilmu-ilmu thariqahnya. Ketika kita tidak mampu mengambilnya, tidak mampu, tidak berupaya untuk meraihnya, berarti kita dikatakan tidak memiliki akal sehat. Lantas kalau manusia tidak memiliki akal sehat, apa namanya? Bisa orang gila atau bisa mayat. Karena apa? Karena tidak ada zikrullah di dalam kalbunya. Sehingga kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang berzikir, yang mengingat Allah dengan orang yang lalai bagaikan kal hayyi wal mayyiti. Mathalul ladzina yadhkuruna Allah wa lam yadhkuruna Allah mathalul hayyi kamathalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mau mengingat Allah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi walaupun manusianya hidup secara lahirnya, secara fisiknya hidup, tapi ketika ia tidak mau berzikir, ia terus tinggalkan zikrullah, ia malas untuk berzikrullah, maka orang ini bisa dikatakan mayat hidup, vampir, atau zombie. Kan begitu? Vampir, zombie, jomblo, ya, seperti itu. Tinggal kita memilih, kita mau ditempatkan pada tempat yang mana di hadapan Allah Ta'ala. Zikrullah menjadi satu amalan yang sangat dahsyat. Bagaimana mungkin zikir bisa menjadi amalan yang sangat hebat untuk menyampaikan seorang sampai kepada hadratillah? Karena sholat harus zikir. Kalau sholatnya tidak zikir kepada Allah, niscaya kosong lompong bagaikan kulit kacang. Sekarang kacang cuma kulitnya saja, dalamannya kosong, ada ulatnya. Bagaimana kira-kira? Bernilai tidak? Tapi nggak ada kulit, cuma kacang isinya saja, kira-kira bagaimana? Begitu. Luarnya biasa-biasa saja, tapi syariatnya senantiasa ia jalankan. Kemudian dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi orang yang kita anggap gila, tapi ternyata gilanya karena cinta kepada Allah lebih mulia dibandingkan kita. Contoh, kita kan pernah mendengar mungkin jamaah mengenal Habib Sehan Al-Bahar, begitu kan? Kita tahunya mungkin mengenal Habib Sehan seolah-olah beliau itu adalah orang yang dianggap
gila, majdzubun. Beliau adalah orang yang fana. Kemudian banyak yang lainnya, seperti Syekh Siti Jenar, Syekh Abang, orang yang fana. Ya, kalau orang yang fana sudah tidak ketaklif dengan syariat, ya namanya juga gila, majdzub. Nah kita yang sadar, kita yang masih eling dengan syariat, cukup kita mengambil pelajaran saja. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang sedang majdzub. Orang majdzub nggak sholat, dosa nggak? Orang gila nggak sholat, dosa nggak? Kalau orang sadar kayak kita nih, kira-kira dosa nggak ninggalin sholat? Nah, tapi gilanya orang yang majdzub, yang sekelas aulia Allah karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibaratkan orang yang tidur ataupun orang yang lupa. Sekarang orang tidur 300 tahun kira-kira sampai ninggalin sholat 300 tahun, tidur aja nggak bangun-bangun, tapi masih hidup, dosa nggak? Dosa nggak? Tidak. Tinggal pada saat dia bangun, dia qadha tuh sholat-sholatnya. Kalau baru satu hari mengqadha sholat kemudian meninggal, maka tetap tidak berdosa karena ada upaya untuk mengqadha sholatnya. Ya. Man raqada aw nasiya an sholatihi falyusalli idza dzakaraha. Siapa orang yang tertidur ataupun lupa meninggal karena sholatnya itu tertinggal, ya, lupa atau tertidur dari sholatnya, maka hendaknya dia sholat ketika ketika ingat. Tapi sedikit saya ingin sampaikan, barangkali ada jamaah yang kemarin ikut umroh, tolong setiap sholat yang dilaksanakan di pesawat plus yang tertinggal karena tertidur di pesawat segera diqadha. Kalau berpikir kalau sholat yang tertinggal diqadha wajar, tapi kenapa kita harus mengqadha sholat yang padahal di pesawat kita lakukan? Dalam madhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i dan para ashab, para ulama pengikut beliau itu berijtihad, tetap wajib qadha sholat dan tetap wajib dilaksanakan sholat lihurmatil waktu dan wajib mengqadhanya. Sholat lihurmatil waktu dari mana dasarnya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika bersama rombongan Rasul, beliau sempat kehilangan kalungnya, kemudian mencarinya sehingga tertinggal oleh rombongan. Ada seorang sahabat yang kemudian melihat ada Sayyidah Aisyah kok sendiri tertinggal oleh rombongan, maka dibantu mencarinya sampai hampir habis waktu sholat asar. Sampai hampir habis waktu sholat asar. Maka karena tidak ada air, beliau pun tidak tayamum karena belum turun ayat tentang tayamum. Maka keduanya sholat, melaksanakan sholat asar tanpa wudhu dengan air, tanpa tayamum dengan debu karena belum turun ayat tentang tayamum. Kemudian menyusul Rasulullah ini diantara sebab terjadinya fitnah kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah disangka sebagai wanita pezina. Jadi istri Rasul saja difitnah zaman hidupnya Rasul. Banyak, ya, banyak yang difitnah berzina. Termasuk yang diceritakan oleh Rasul seorang ulama dari kalangan Bani Israil. Ada itu juga. Sehingga sampai ketika lahir bayinya, kemudian beliau sampai diruntuhkan sinagognya itu, kemudian dibakar sama masyarakat. Beliau mau dibunuh, beliau minta waktu untuk sholat, dipersilakan sholat. Setelah sholat beliau minta waktu kepada masyarakat, kepada hakim untuk bertanya kepada si bayinya. Dipersilakan, kemudian nanya ke bayi, hei bayi, man abuka, siapa bapakmu? Begitu. Akhirnya fakallama, si bayi tersebut kemudian ngomong, ya, in abi fulan bin fulan, sesungguhnya bapakku si fulan bin fulan. Laisa bi Jurej, bukan Jurej, bukan. Ternyata ngomong bayinya langsung. Siapa lelaki tersebut? Ternyata lelaki itu yang memfitnahnya. Itu ternyata hasil daripada perzinahan, suka sama suka. Jadi si wanitanya memfitnahnya adalah hasil pemerkosaan Jurej,
hasil berzina dengan Jurej. Kemudian laki-laki yang mau fitnahnya bilang juga saya menyaksikan itu. Ternyata justru Allah menyelamatkan Jurej dengan cara membuat si anak bayi itu berbicara bahwa ayahku bukan Jurej, bapakku si Fulan, yang nuduhnya ternyata yang melakukan perzinahan dengan ibuku. Akhirnya keduanya dihukum, dirajam, dan masyarakat meminta maaf kepada Jurej. Ini tentang apa awalnya? Awalnya adalah hadis tentang di mana Jurej sholat, kemudian ibunya memanggil, Jurej nggak ngomong, nggak menyaut. Ketika ibunya sholat, ketika Jurejnya sholat, ibunya datang, sampai ibunya keluar ucapan-ucapan serapah. Maka seorang ibu jangan bicara yang buruk-buruk. Kalau kesel sama anak, bicaranya yang bagus-bagus. Soleh, aku. Begitu. Contoh seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ketika kecil itu ibunya, orang tuanya itu kedatangan tamu, ibunya bikin nasi kebuli, sudah matang, disimpan di tengah-tengah rumah. Kan biasanya makannya bareng-bareng gitu ya, di nampan besar. Syekh Abdurrahman As-Sudais ngambil pasir dari luar, ditaburin di kebulinya. Begitu, saking kesal ibunya, pergi kamu, ya, jadi imam Masjidil Haram. Beneran jadi. Ya, bagi anak-anaknya yang ingin menjadi imam Masjidil Haram, ajarkan agar pada saat ibu masak ditaburin itu dengan pasir. Insya Allah jadi, ya, jadi dibuang, jadi ngerekes. Ada pelajaran sedikit. Kenapa? Saya belum saya lanjutkan. Saya kuat di sini. Di dalam syariat, kalau kita sedang sholat fardu, kewajiban kepada Allah. Kemudian datang orang tua kita memanggil, kita mengikuti panggilan orang tua kita, wajib nggak? Kadarnya wajiban kepada Allah, wajiban kepada orang tua. Maka kalau sholat fardu jangan dibatalkan. Cukup kita menjaharkan bacaan kita. Siang takbir zuhur gak apa-apa. Orang Rasul pernah kok jahar di waktu zuhur. Lihat hadisnya. Rasul pernah jahar di waktu sholat zuhur, pernah. Boleh. Kalau memang ada alasan kuat seperti ini. Tapi kalau enggak, khilaful aula, meninggalkan keutamaan. Jadi kalau enggak, mentah-mentah boleh Rasulullah juga ini jahar, ya tetap sunnahnya sir. Kalau siang itu pelan. Artinya sir itu kalau kira-kira malam hari, keheningan malam, kita berbisik kedengar sendiri. Gak ada suara-suara bising terdengar, itu ukuran minimalnya. Jadi kalaupun siang ukurannya tetap gak berubah. Gak berarti harus cas-cas. Enggak begitu. Mentang kan harus kedengar kan. Gimana kalau di pabrik suara mesin Bismillahirrahmanirrahim, masa begitu? Enggak lah. Ya harus paham, makanya harus ngaji fikih. Ngaji fikih. Tanpa fikih nantinya kita jadi kalang kabut. Fikih itu ajaran agama. Hasil dimasak oleh ulama, membuat bab-bab per bab tematik sehingga kita mudah memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul. Begitu. Jadi kalau memang kita sedang dipanggil oleh orang tua pada saat kita sedang sholat fardu, maka keraskan saja bacaannya, jangan dibatalkan. Tapi kalau sholat sunnah, maka batalkan saja. Karena sunnah menghadapi yang fardu, didahulukan yang mana? Yang fardu. Di antara kefarduan adalah mengikuti perintah orang tua yang baik-baik. Betul. Jadi kalau kita sedang sholat sunnah, orang tua memanggil, batalkan sholat sunnahnya, langsung datangi orang tuanya. Sama halnya ketika dilaksanakan iqamah, dilantunkan iqamah untuk sholat berjamaah, kita masih satu rakaat lagi untuk sholat sunnah, tinggalin, langsung batalkan saja, langsung kita pergi ke saf depan, langsung kita laksanakan berjamaah sholat fardu. Karena kata Rasul tidak ada sholat ketika dilaksanakan sholat fardu. Ketika sudah didirikan sholat fardu, tidak ada sholat kecuali pelaksanaan sholat fardu. Artinya yang sunnah sudah batalkan saja, langsung kita ke depan mengamalkan sholat berjamaah. Begitu. Kalau langsung dilaksanakan jamaah, kita batalkan saja yang sunnahnya.
Kecuali tinggal sedikit lagi, masih contoh tasyahud, pas tasyahud qomat, selesaikan dulu saja, nggak apa-apa, cuma sedikit kok itu. Nah, kemudian sudah paham ya bab istiqomah. Kemudian sing sumrah dinal apa, harus pasrah dalam setiap perjalanan hidup. Sebetulnya ini adalah nasihat Allah dalam Al-Quran. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Allah Rasulullah berada makna, siapa orang yang berpasrah diri kepada Allah sambil ikhtiar ya tetap, maka Allah lah yang akan menolongnya. Jadi pasrah itu bukan berarti gak punya duit diam aja, apalagi sampai minta. Apalagi sampai minta haram kata Rasulullah. Seseorang yang masih mampu untuk mencari nafkah, untuk kasar, untuk bekerja, sedangkan kemudian dia meminta-minta padahal dia masih mampu untuk mencukupi kebutuhannya itu, maka haram, Allah akan melaknatnya. Nauzubillah. Apalagi kalau sampai ada orang yang mengatasnamakan kedekatan dengan saya. Awas, hati-hati. Saat ini ada orang yang mengatasnamakan dekat dengan saya. Ini sudah teridentifikasi, sebetulnya sudah lama. Bahkan saya sudah pernah mewanti-wanti di grup WhatsApp, ya. Saya sudah sampaikan identitasnya dulu di grup WhatsApp. Ternyata masih ada orang yang kecelek. Orang yang mengaku kerabat saya. Bukan kerabat langsung, bukan. Tapi ternyata di belakang saya orang ini berupaya untuk menipu beberapa jamaah, atau minta pulsa setiap minggu, kemudian menipu ini pinjam tapi nggak dibayar, kemudian ini demikian dengan produk demikian, mau menjual produk demikian, tapi ternyata tidak terrealisasi. Awas, hati-hati, tolong. Mungkin orangnya juga sedang nonton, sadar, tobat, ya. Bukan keluarga saya, bukan. Saya nyatakan saya tidak mengajarkan demikian. Atau ketika orang tersebut mengaku dekat dengan Pak D saya, Pak D saya ulama, tidak mengajarkan demikian, tidak. Hati-hati. Jangan diberi. Zaman sekarang ini zaman sudah luar biasa. Penipuan di mana-mana. Jadi tolong kita ini jangan gampang gumunan, kata Sunan Kalijaga. Jangan gampang kita itu terpengaruh, merasa pede, dekat dengan orang, mudah demikian, gampang kenal dengan orang, maksudnya gampang dekat dengan orang tanpa kita perhatikan langkah-langkah ataupun perilaku orang tersebut. Hati-hati sekarang. Jangan mudah percaya, maksudnya. Jangan mudah percaya sama orang. Saya sudah sampaikan di grup WhatsApp, juga di Facebook saya, jika orang ini dalam 1 minggu tidak sadar dan tidak mengembalikan uang jamaah saya, silahkan viralkan saja di media sosial supaya orang-orang yang lain tidak menjadi korban. Tolong, saya tanggung jawab, gak apa-apa, viralkan saja. Tolong untuk korban-korban, kalau dalam 1 minggu ini orang itu tidak membayar kepada Anda, viralkan saja, silahkan, agar yang lain tidak menjadi korban. Tolong. Ini sudah ada beberapa. Jadi kalau ada orang yang seperti itu masih mampu bekerja, kemudian dia minta-minta, nasihati, ya, nasihati. Bahwa Rasulullah SAW pada masa beliau hidup dulu ada seseorang yang kerjaannya di masjid saja, tapi punya keluarga untuk dinafkahi. Kemudian Rasul nanya, menegur, "Hai fulan, mengapa kau di sini saja? Aku tawakal sama Allah. Bagaimana dengan keluargamu? Aku serahkan kepada Allah." Salah. Kamu punya apa di rumah? Aku gak punya apa-apa. Apakah ada yang bisa dijual? Ada. Ya Rasul, apa tembikar? Bawa tembikarmu kemari. Rasul menyuruh orang itu bawa tembikarnya kepada sini, ya, dibeli. Nih, gunakan uang ini untuk usaha. Pergi kamu ke pasar, beli barang, jual, kelebihannya untuk menafkahi keluargamu. Jangan kau di masjid terus dengan alasan kau tawakal kepada Allah, tapi kau meninggalkan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Islam juga gak ngajari kita leha-leha, gak bertanggung jawab, gak ngajari, ya. Hati-hati. Dulu yang satu sudah diberikan pelajaran, sekarang yang kedua ini mudah-mudahan ini pelajaran oleh kita kepada orang tersebut, mudah-mudahan sadar, maksudnya begitu.
Saya tidak mau jamaah saya dimanfaatkan. Hati-hati, kalimat ini selalu saya sampaikan. Saya tidak mau jamaah saya dimanfaatkan. Saya tidak meminta pada jamaah. Tanya sama Bu Ida, tanya sama Pak Hartono, sama Pak Indra, sama Bu Reni, sama jamaah yang lain, pernah gak saya minta duit? Hati-hati itu. Anak saya bekerja di Pemda, menyampaikan, Buya, ada uang dari Pemda sekian puluh juta banyaknya, kalau mau tinggal bikin proposal. Saya jawab dengan senyuman, anakku, berikan kepada yang lain yang lebih butuh. Tuh musolaanmu, tuh yayasanmu, kata saya begitu. Tanya sama anak saya, sama Aki tanya, pernah gak saya mendapatkan uang dari Pemda? Karena kedekatan saya dengan Pemda, kedekatan saya melalui anak saya langsung bikin proposal minta. Pernah gak? Tanya. Gak pernah sekalipun saya melakukan itu. Alhamdulillah dekat dengan beberapa menteri, tidak pernah saya berupaya sok pede, minta ini, minta itu, minta proyek ini, minta proyek itu. Enggak. Dengan bupati enggak sok pede. Ketika ada anggota dewan memanggil kami dan sebagainya, kemudian kata beliau selesai tausiah, Bib, kalau ada apa-apa hubungi anak saya. Sampai sekarang saya tidak pernah WhatsApp, tidak pernah SMS, tidak pernah mengirimkan pesan satu kali pun. Harus paham. Ini soalnya banyak merebak di mana-mana jadi fitnah. Oh, iya, karena dekat dengan bupati, iya karena dekat dengan ini. Saya tidak pernah minta apapun. Harus paham. Saya sendiri selama ini bersama jamaah sekalian, kita mampu, betul? Kita mampu mandiri, mampu? Mampu. Nyantunin anak yatim tanpa minta sama orang lain. Kita dari jamaah kita masing-masing, yuk bareng-bareng, betul? Kita harus jadi majelis yang kuat. Malu sama Rasulullah kalau kita harus minta-minta. Malu sama Rasulullah. Gak masalah majelis masih bocor, kita ngaji kehujanan, belum ada atap kemarin, sekarang sudah diberikan rezekinya oleh Allah, ada atapnya. Ada dari mana? Kita bareng-bareng. Bawahnya masih seperti itu, becek lain semuanya, biarin. Lebih baik hujan kena air daripada kita dihujani oleh murkanya Allah. Betul? Berjuang itu perih, tapi manis insya Allah nanti di ujungnya. Dan ternyata saya mendapatkan apa yang menjadi kebahagiaan bagi saya. Rasulullah senang dengan perjuangan kita. Rasulullah senang insya Allah dengan perjuangan kita. Bahkan tahun 2012 ada hal yang sangat menakjubkan. Ketika umroh pertama kali, baginda Rasul yang menyambut, kemudian beliau menyatakan, aku mencintaimu dan aku mencintai orang-orang yang mencintaimu. Setiap orang yang mencintaimu maka akan bergantian datang kepadaku. Allah buktikan kalimat Rasul tersebut. Saya bangga. Murid-murid saya penjual lotek, penjual apa bisa berzakat Rasulullah. Saya bangga. Murid saya petani, jamaah saya petani, bisa sampai kepada Rasulullah SAW dan ke Baitullah di luar dugaan. Tahun lalu 140 orang kita bersama-sama berangkat ke sana bersama keluarga, suami istri. Tidak akan pernah bohong Rasulullah SAW. 2012 kemudian dibuktikan oleh Allah sampai saat ini, sampai kemarin saya bersama 60 jamaah. Dan setiap kali berangkat ke sana, Rasulullah senantiasa mendorong kami, mengundang kami untuk sholat di Gua Hira. Pak Indra, mana Pak Indra? Di belakang, coba berdiri Pak Indra. Anda boleh tengok ke belakang. Bagaimana Pak Indra kalau menurut logika bobot yang tidak akan mampu karena terjal curam tinggi luar biasa. Silakan duduk naik Pak Indra, terima kasih. Doakan mudah-mudahan istiqomah. Beliau dimampukan oleh Allah naik ke Wahyu di malam hari, kita berangkat jam 2.
Kemudian ketika hendak masuk ke dalam bagian Gua Hira, itu terhalang batu yang besar dan hanya celah kecil. Saya saja ini mepet. Saya yang sebesar ini mepet. Kita sampai kata Pak Bukhari, saya nggak yakin Pak Indra bisa masuk. Makanya Pak Indra sempat ditinggalin oleh Pak Bukhari masuk ke sana. Bahkan di foto saya lihat Pak Indra agak merangkak sambil ini, nanjak itu sambil merangkak. Ada sesi seperti itu ternyata. Saya baru tahu. Yang kurus-kurus pun banyak nggak mau, banyak yang nggak sampai. Bahkan ada yang sombong menurut Ustaz Asep. Dulu bukan kelompok kita, bukan jamaah kita. Ada orang sombong, oh udah biasa ya. Baru juga jalan berapa puluh meter meninggal, jantung pecah. Jangan sombong. Karena itu tempat di mana tempat yang mulia, di mana Rasul bertemu dengan Malak Jibril alaihissalam. Jadi jangan sombong kita, jangan sombong. Tapi ternyata itulah keajaiban Allah yang dirasa sangat sempit luar biasa, tapi Pak Indra masuk ke sana. Dan bukan cuma Pak Indra, ada orang-orang Turki pun, ibu-ibu badannya gede bisa masuk. Cuma kalau yang ibu-ibu sampai minta ditarik bertiga. Kenapa? Mentok. Ketika mentok, dia nggak mikirin dia akan luka karena batu, karena batunya tajam ininya, yang bagian perut gitu. Jadi ujung batu gitu. Begini, minta ditarik bertiga. Nangisnya bahagia. Pulangnya gitu lagi. Kalau tanpa cinta tidak akan mungkin sampai, betul? Cinta. Tapi cinta jangan cinta karena dunia, harus cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan, realisasikan. Kita lanjutkan dulu sedikit tentang apa yang menjadi nasihat ini. Harus pasrah. Kalau pasrah apapun, upayakan, optimalkan pasrah kemudian begitu. Jadi pasrah itu harus ada ikhtiar. Katalah katirah tinu maha kawasa, maksudnya semua telah diatur oleh yang maha kuasa. Gak usah takut kita untuk gagal. Yang penting tugas kita ini usaha, ikhtiar. Gak usah takut gagal. Sekarang dulu saya kenapa sih ya, kalau ada orang usaha saya selalu gagal, saya selalu begini-begini. Introspeksi. Kenapa ya? Ketika saya sekarang berupaya untuk taubat, malah justru banyak musibah. Kita ini harus introspeksi. Dulu berapa lama kita dosa sama Allah? Dulu berapa lama kita mengkhianati cinta Allah? Begitu dong. Kita udah mikir ke sana. Jadi kalau baru sebentar taubatnya kemudian mintanya yang aneh-aneh, yang banyak-banyak, yang enak-enak. Dulu kita enak-enakan mengkhianati cinta Allah, kita biasa saja. Jadi sekarang ini di laundry dulu. Kalau kita dulu pernah masuk ke dalam dunia kelam, dulu kita pernah mengkhianati Allah Ta'ala, sekarang kita berikan musibah, sabar, jalani terus, kemudian taubat. Insya Allah dengan mudah dibersihkan dulu. Setelah bersih nanti akan mendapatkan nikmat dengan segera. Betul? Buktikan. Ya. Ini kisah Umi deh sedikit. Umi dulu beliau kerja di bank. Mungkin tahu lah ya, kira-kira kalau kerja di bank itu urusannya dengan apa biasanya? Manajer, kepala cabang dulu. Tapi kemudian resign karena ngaji. Ketika ngaji, akhirnya merasa berat beban, kok kerja di sini, beliau tinggalkan. Padahal kalau ukuran gaji mungkin besar waktu itu sebelum nikah dengan saya. Tapi saya nikah dengan Umi bukan karena itu, bukan karena beliau kan karena sudah tidak kerja waktu itu, memang sudah freelance beliau. Tapi ternyata dihabiskan rumah apa semua, mobil. Dihabiskan, dibikin susah, dibersihkan, di laundry. Beliau udah tanya ke kakek saya,
Jadi diajarkan begini, zikirnya demikian, taubat, kemudian demikian terus. Yang tadinya tidak berkerudung kemudian berkerudung. Dan saya kerudung senang yang begini nih, gak usah yang aneh-aneh. Ya, kenapa sih Umi kok simpel aja kerudungnya? Biar mudah kalau wudhu. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, Umi simpel sih kerudungnya, biar mudah kalau wudhu. Kalau aneh sekarang banyak yang aneh-aneh, kerudungnya digundal dikak payah. Ya, pada saat wudhu bingung, mikirnya fashion bukan Allah Ta'ala. Harus hati-hati nih perempuan nih, sengaja pakai baju ininya ketat, sehingga kalau pada saat wudhu ini nggak bisa nyampe ke sini, wudhunya cuma segini. Basahin tuh lengan tangannya, lengan bajunya basahin, nggak apa-apa, kan jadi basah. Mendingan basah di dunia dengan air wudhu daripada basah nanti dengan air di akhirat. Air apa? Ter-teran timah di neraka. Mau? Cung yang mau ngacung yuk. Tapi Allah berikan ketika taubatnya terus, istiqomah. Wiridnya berapa banyak? Satu dudukan 12.000 kali. Satu dudukan 12.000 kali. Full. Tapi ikhtiar, tetap ikhtiar. Wanita, kalau wanita bisa seperti itu, kenapa yang laki-laki tidak bisa? Tinggal bagaimana cinta kita kepada Allah, benar tidak? Kalau cinta apapun, wah, lautan berseberangi, itu tidak? Ya ini ada air, kalau kapal feri air apa ini? Ya, benua aku lewati, pakai pesawat gampang. Ya kita harus punya pesawatnya, kita harus punya kapalnya apa? Kapal keselamatan, taubat, kapal keselamatan, pesawat keselamatan, zikrullah. Pakai tuh pesawat jet. Ya kalau kitanya pakainya yang premium, udah digusruk kapal lagi. Harus pakai yang hebat atau bahan bakar yang betul tidak? Wih, begitu. Ini mah baru yang 33 udah wiridan lama setengah jam, tapi murah gue tasbihnya jatuh terus tasbihnya. Apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dingin ya. Saya doakan mudah-mudahan jamaah semua bisa berangkat bareng-bareng saya doakan. Dari kemarin saya minta sama Allah, mudah-mudahan orang-orang yang menyayangi saya, jamaah Bapak Rasul, semuanya orang-orang yang membantu dakwah saya selama ini, semuanya mudah-mudahan bisa datang bersama saya ke sana, ke Rasulullah SAW, kemudian datang ke Baitullah, bisa berdoa di Multazam, bisa mencium Hajar Aswad, bisa sholat di dalam Hijr Ismail. Karena kalau sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Hijr Ismail itu yang tengah bulatan. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana aku ingin sekali sholat di dalam Ka'bah. Sholatlah di dalam Hijr Ismail, karena Hijr Ismail bagian daripada Ka'bah. Jadi kalau kita tawaf, kemudian masuk ke dalam Hijr Ismail, ya sholat di dalamnya batal. Karena ketika tawaf itu Ka'bah harus ada di samping kiri kita. Kita ngeliling ke sebelah sana, begitu. Berlawanan dengan arah jam, searah dengan putaran galaksi. Mau nggak berangkat? Mau nggak berangkat? Nabung ya, nyelengin, cari celengan. Saya dulu nyelengin pakai celengan semangka belah. Kalau jenengan pengen cepet celengan semangkanya jangan yang belah, yang utuh. Ya. Kemudian gimana? Yang utuh diisi terus. Saya 1 tahun dapat 5 juta waktu itu. Buat daftar berdua kurang, kalau 7 juta daftar berdua, 3,5 juta satu orangnya. Ya Allah, saya pengen daftar umroh, ya Allah, berikan saya rezekinya. Ada tuh dapat 2 juta pas daftar. Kemudian ya Allah, daftar udah, tapi nggak bisa berangkat kalau cuma daftar doang. Minta ongkosnya dipulkan berdua, ya Allah. Waktu itu saya ngambil yang paket eksekutif berdua, satu orangnya itu 25 juta. Kurang dari 6 bulan Allah kasih itu mencukupi yang 50 juta berarti. Berdua berangkat, gak punya duit buat bekal, bingung begitu. Ya Allah, saya gak punya buat bekalnya. Ini sudah cukup 50 juta, tapi gak punya duit buat bekalnya. Ya Allah, gak usah banyak-banyak, cukupin aja, dapat 2 juta deh, gitu.
mudah-mudahan dikasih bener 2 juta doang. Salah saya doang waktu itu. Iya bener, makanya jangan ngomong-ngomongnya, awas hati-hati ya. Jadi Allah itu sering menguji kita dengan ucapan. Jadi kalau ngomong tuh yang bagus-bagus, orang kaya, begitu sama teman tuh ya. Jangan ngomong orang susah tuh, jangan. Jadi orang tuh susah terus rempeyek kok, jangan. Jadi kalau ngomong tuh asal ngomong tapi yang bagus-bagus aja. Bos Pertamina, begitu kan? Bos Pertamina gimana? Ternyata jadi bos galon melon, ya, gas melon. Iya, lumayan. Kalau kita punya PO untuk Jawa Barat, apa nggak kaya? Bener nggak? Kaya. Saya juga mau. Begitu. Jadi yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk kalau bicara. Kita tambahkan lagi. Kemudian dalam petunjuk tersebut, ulah kadoja ku dunia, jangan tergiur oleh dunia, karena hubbud dunia ra'su kulli khati'atin, kata Rasul. Hubbud dunia itu pangkal dari setiap kecelakaan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ikhtiar mencari nafkah, mencari dunia supaya sukses. Nggak apa-apa, orang Islam harus sukses. Al-mu'minul qawi khairun min mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Artinya bagaimana? Jadilah mindset kita itu menjadi mindset yang produktif, mindset pikiran-pikiran orang-orang yang hebat, orang-orang yang produktif. Jangan yang pasif atau konsumtif. Pikirannya itu inginnya dikasih, ya, salah. Ingin ada yang berangkatin umroh nggak? Ada yang ingin diberangkatin umroh nggak? Saya dapat pesan nih, Cung, yang mau diberangkatin umroh, Cung, yang mau diberangkatin umroh, yang mau diongkosin umroh, ada berapa? Yang mau diongkosin umroh? Cung, yang mau ngongkosin umroh, yang mau, yang bisa ngongkosin umroh, Cung. Yang mau diongkosin ismin berarti pikirannya, otaknya, otak memis. Kita tuh kalau minta sama Allah, ya Allah, saya minta rezeki supaya saya bisa berangkat haji dan umrah dan juga bisa memberangkatkan orang lain haji dan umrah, gitu. Amin. Jangan, ya Allah, datangkan orang yang mau ngasih kepada saya pasif. Apa bedanya dengan orang gila? Dikasih, kasih. Orang yang pikirannya hanya inginnya dikasih saja berarti orang gila. Kemudian sedikit sebelum kita tanya jawab, tambahan, kudu melak salawasna, harus bertanam selamanya. Menanam apa? Menanam kebaikan dan berjuang selamanya. Ya, menanam kebaikan. Jadi kita sudah saja menanam kebaikan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jangan kita mau langsung begini. Kalau kita memberikan kepada orang tersebut, kita jangan berharap mendapatkan balasan dari orang itu. Kecil itu mah. Kenapa kita tidak minta balasan dari Rabb? Betul? Yang kaya banget siapa? Yang ngasih kekayaan pada manusia yang kaya siapa? Kenapa kita nggak berharap kepadanya? Begitu. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ini sepenggal dulu, nanti selebihnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita buka sesi tanya jawab. Cung, yang mau tanya, silahkan sebelah sana. Mikrofon tolong akhwat berikan. Mikrofonnya disiapkan agak banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, ketika seorang wanita lagi haid atau nifas, apakah wajib rambutnya dikumpulkan dan bagaimana hukumnya? Terima kasih.
Baik. Ketika wanita sedang haid atau nifas, maka bagian-bagian tubuh yang terlepas, hidungnya ke, telinganya, matanya lepas, ceplok begitu kan ya, barangkali. Nah ini dibasuh dengan air yang mengalir sambil niat untuk mensucikan hadat besar dari benda bagian tubuh kita tersebut. Caranya boleh dikumpulkan dulu, nanti disertakan ketika kita mandi wajib, mandi junub, atau boleh dibasuh terlebih dahulu sebelum kita selesai suci, sebelum kita masuk pada masa suci atau sebelum selesai dari nifas dan haidnya tersebut. Boleh. Takut nanti saya nggak ke bawah pada saat nanti mandi. Boleh saja. Ketika kita rambut rontok nih, baru 1 hari haid ternyata rambutnya ada yang terlepas, maka langsung saja dibasuh dengan air yang ngocor, niat ya, bismillahirrahmanirrahim, niat saya membasuh rambut ini untuk menghilangkan hadas besar dari rambut ini karena Allah Ta'ala. Begitu saja. Jadi boleh 2 pilihan, boleh pada saat itu pula, boleh nanti diikut sertakan ketika kita mandi junub. Silahkan. Demikian. Yang lain paham ya Mbak? Baik, yang lain silahkan. Sebelah sini ada yang mau tanya lagi. Persiapan mikrofon tolong diberikan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang adat dan syariat ini. Adat. Ya, adat. Kita kan kalau habis lahiran tuh bayinya itu kan suka dikubur terus dikasih kembang-kembang segala macam tuh. Itu hukumnya gimana ya dia? Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cuma bali, setiap anggota tubuh kita yang terlepas disunnahkan dikubur. Rambut, kuku, huntu. Tahu huntu mas? Ya huntu. Itu juga sunnah dikubur. Tangan yang terputus sunnah dikubur. Begitu. Mohon maaf, pucuk, huluk. Artinya huluk. Cukup kamera. Itu kalau dihitan, itu sunnah dikubur. Jangan jimat simpan di dompet, boro-boro, di gerumut sirum loh ya. Sisa hitanan, begitu potongan dihitan, itu juga sunnah dikubur. Jangan ini mau ada yang alukun kumalaran ayat nungker ngorokil nganap. Enak gitu. Jadi sunnah dikubur, termasuk bali. Jadi bali itu sunnah dikubur. Adapun tafaul itu apa sih? Berikhtiar, berharap kebaikan. Rasul itu suka bertafaul, tapi Rasul tidak suka bertatoyur. Tatoyur itu harapan keburukan. Contoh tatoyur yang bagaimana? Kalau ada wik burung gitu kan. Wah, ayo maut ya. Ulah gitu. Ya, tiba-tiba maut jelma mah burung namanya tembak rapae. Tong akibat pae dan lain karena burung mati betul. Saya mencari justru burung begitu wik saya pernah ngingut pae kayak ini. Burung Korea, tahu Korea? Burung hantu. Dulu di kampung saya setiap ada setahun itu 3 kali kita masyarakat itu kumpul di depan masjid di lapangan. Jadi ada orang yang naik ke kubah, ke menara masjid. Itu banyak burung-burung hantu tuh. Termasuk saya senang dari kecil tuh, saya senang dengan urusan-urusan hantu tuh. Emang saya berteman dengan hantu dari kecil. Ya, itu jadi kalau lihat wajah saya serem itu wajar. Itu juri isi dan ke saya apa? Ayah bos. Ya, ada yang tanya, Umi kenapa ya kalau ada orang kesurupan kata Muhammad langsung kelepok katanya begitu. Kata Umi raja jin. Oh
dikasih garam, niatnya supaya apa? Harapan kepada Allah, siloka. Contoh sama seperti kita doakan disunahkan mengangkat tangan. Ini kan siloka sebetulnya. Atau bahkan kata Rasul, ketika tujuanmu sangat mendesak, maka julurkan tanganmu sampai terlihat putih-putih ketiakmu, julurkan melebihi daripada pundakmu ke atas. Begitu kata sahabat Abdullah bin Abbas. Di antara ketika perang, ketika minta hujan yang disegerakan, tuh julurkan seperti ini. Pokoknya kalau ada permintaan yang sangat mendesak begini, dijulurkan melebihi daripada kepala. Bahkan kalau ingin dihindarkan dari sebuah musibah yang besar dan sebagainya, pakai isyarat begini, atau minta yang ingin disegerakan hal yang besar. Guru saya mengajarkan begini, ya, seperti kita menarik seperti itu. Ada juga yang begini, orang yang begini dengan isyarat tangan, yang satu tangannya begini, tapi ada yang tangannya begini, satunya begitu, ya, ada yang begini, ada yang begini. Pilkada ada yang begini, begitu. Ini isyarat sebetulnya, bukan berarti kita menunjuk sama Allah, berarti Allah harus awas. Tasyahud juga kan isyarat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, isyarat ketauhidan. Jadi kalau isyaratnya gini-gini gimana? Bingung. Kalau isyaratnya begini-begini bingung kan? Mana ya? Begitu. Katanya setan takut, merasa sakit dengan gerakan jari kita poro-poro, yang ada setan gelik begitu. Lah coba sekarang jangankan setan, kita aja lagi gelik gini, kira-kira gimana? Begitu. Gimana kalau setan yang kamu begitu, ayo so, kata setan, nanti demen tuh, gimana urusannya? Nah juri demen. Ini pertanyaannya apa sih? Balik. Dikasih garam, harapannya apa? Supaya seperti garam yang selalu diburu oleh manusia di berbagai belahan bumi manapun, dibutuhkan orang. Begitu, tapi jangan kebanyakan, asin nanti. Ya. Kemudian ada dikasih gula agak banyak supaya manis, supaya apa? Senyum aja. Tapi kalau kebanyakan, khawatir nanti diabetes. Dikasih gula, kemudian dikasih asam, biar agak nyengir sedikit, kata begitu. Ada yang dikasih cermin supaya ganteng mendem wae cenah, gaya. Ada yang dikasih balpoin supaya senang belajar. Kan ada macam-macam. Dikasih apa lagi sih kan biasanya? Duit mau buat saya. Duit emang balik bu, bisa jajan. Sodakohin duit mah, ada dikasih bunga atau parfum pewangian supaya wangi, harum namanya, begitu, ya. Seperti siapa? Ibu kita Kartini, namanya itu harum. Jadi nama asli Ibu Kartini itu, jadi kalau hadiah itu ilaruh Ibu harum lillahi ta'ala, lahul fatihah gitu. Karena ibu kita Kartini harum namanya. Jadi namanya Ibu Kartini itu namanya itu harum. Bener gak? Sing orang mudeng bingung. Jadi Ibu Kartini itu nama aslinya adalah Ibu Harum. Nah, makanya harus cermat. Gitu. Tidak apa-apa. Ya, Bali itu diberikan yang tadi, tapi kalau urusan yang masih bisa bermanfaat, contoh uang dan sebagainya, sodakohin, tadawu mardokum bis sodakoh, ya, as-sodakoh itu tadfa'ul bala, obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sodakoh. Kemudian sodakoh itu menghindarkan daripada bahla. Sodakoh. Kemudian dikubur tuh tadi, baliknya jangan disop, jangan. Mentang saya kalau beli aja berapa nih sekilo? Yang ada nih lumayan, gitu. Ya jangan, haram. Dikubur, tidak apa-apa, ya. Seperti cara yang tadi. Asal jangan sampai cincin emas dimasuki rokok berlebihan, jangan. Hal-hal yang terlalu batil, jangan. Tidak pun tidak apa-apa, cukup dikubur saja. Bagaimana pun kalau ada yang di Palinggon kayak orang Padang katanya di Palinggon dikali. Supaya apa? Supaya luas jangkauannya kemana-mana
lupa lupa kampungnya gitu. Ada yang begitu, sunnahnya adalah dikubur. Demikian Allah alam. Yang lain paham ya Mas ya? Tapi yang penting doa, ngadu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mau bertanya tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Saya dulu dikasih tahu pas sekolah itu yang membawa agama Islam ke Indonesia itu pedagang Muslim dari India. Sedangkan kita tahu bahwa Wali Songo itu yang menyebarkan agama Islam. Saya juga pernah melihat di YouTube ada seorang ustaz yang ceramah tidak mengakui Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mohon penjelasannya Habib agar kita tidak salah paham. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya di dalam sejarah-sejarah yang otentik, ya, di dalam sejarah-sejarah yang otentik ada bukti-bukti sejarahnya bahwa penyebaran Islam ke Indonesia itu dibawa oleh para sahabat Rasul. Dibawa oleh para sahabat Rasul pada jalur perdagangan sutra. Jadi para sahabat Rasul dikisahkan banyak, termasuk ada salah satu kuburan sahabat Rasul di Barus di Medan. Ada salah seorang sahabat Rasul, saya takut salah menyebutkan namanya, ya. Beliau itu dikuburkan di Medan dengan dua anaknya, dengan dua sahabat Rasul, anaknya sahabat tersebut yang juga sahabat. Begitu. Tapi yang dikuburkan kalau tidak salah cuma satu di sana, di Barus. Saya berharap saya bisa ziarah ke sana, ke Barus Medan. Itu di atas gunung tinggi, ada 1000 anak tangga kalau tidak salah. Kemudian bukti otentik yang lainnya adalah ada dua sahabat Rasul, salah satunya paman Rasul di Cina, di Xinjiang. Tapi etnis Xinjiang itu bukan etnis Cina sebetulnya, etnisnya etnis Mongol. Ya, makanya khasnya juga pakaiannya apanya Mongol sebetulnya. Xinjiang, di Guangzhou banyak tuh. Oh, ini bahasa mana ya? Daerah mana? Itu dekat Johar. Dekat Johar tuh Parit, di situ banyak tuh. Coba ngomong dengan kamu tuh, wah, gila. Begitu. Jadi di sana ada paman Rasul dan juga salah seorang sahabat yang lainnya di area Masjid Merah. Di area Masjid Merah di Xinjiang. Itu sampai sekarang ada. Nah, itu dulu sebelum ke sana tuh ke Indonesia dulu, ke Nusantara. Nusantara tuh dulu menyatu ya. Maksudnya tuh itu satu kekuasaan dalam zaman Sriwijaya dan sebagainya. Itu Malaysia masih ke dalam Nusantara. Filipina itu masih Nusantara. Kekuasaan Sriwijaya kan sampai Filipina, loh. Sampai Filipina, Thailand itu masih itu. Luas dulu tuh kerajaan di Jawa. Nah, kemudian sebelum ke sana itu ke Indonesia dulu. Cuma jalur perdagangan sutra mana saja? Arab, Nusantara, Cina. Di antara Arab dan Nusantara ada semenanjung, namanya Gujarat, daerah India. Sayang kalau dilewatkan untuk dakwah dan perdagangan. Maka mereka pun singgah di sana menyebarkan Islam, tapi tidak berhenti di sana, mereka ke Indonesia, ke Nusantara. Ya, makanya salah satu kampung Arab tertua itu di Medan dan di Aceh. Salah satu kampung tertua, kampung Arab, kampung Islam tertua itu di Medan dan di Aceh di sana. Jadi banyak situs-situs yang menunjukkan tentang peradaban Islam yang masuk ke Indonesia itu di abad-abad para sahabat Rasul. Demikian, dan itu ada di dalam buku sejarah Api Sejarah. Di antaranya ya, dalam Api Sejarah. Kemudian juga saya punya tentang sejarah-sejarah ini yang otentik, bisa dibuktikan nanti, insya Allah. Termasuk juga ada pada kitab sejarah Ibnu Khaldun kalau tidak salah. Nah, tentang Wali Songo pun tercatat di dalam kitab sejarah Ibnu Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun. Berapa jilid? 8 jilid. Di dalam Tarikh Ibnu Khaldun ada tentang Wali Songo.
Wali songo yang dimaksud, wali songo itu ada beberapa kurun. Ada 4 kurun wali songo. Jadi wali songo itu dewan wali. Ada 9 pemutusnya. Kalau ibaratkan kita mah kayak MK gitu ya. MK itu kan ada hakim-hakimnya banyak, nggak satu. Kayak hakim MK begitu. Nah semuanya merujuk kepada hakim wali tersebut. Ada 9. Nah kalau yang satu wafat digantikan dengan orang yang kompetennya mampu menduduki jabatan tersebut. Padahal walinya ada, yang lainnya banyak. Cuma harus ada fit and proper test. Oh, wali juga ada fit and proper test. Iyalah. Maka ada beberapa kurun. Nah, wali songo yang kita kenal ke sini adalah kurun yang kedua. Ya, kurun kedua atau ketiga. Wali songo yang kita kenal yang sekarang sering dijarahi paling ramai itu adalah kurun yang kedua atau yang ketiga sebetulnya. Nah, wali songo yang pertama kali datang ke Indonesia adalah kurun-kurun awal. Seperti Maulana Malik Ibrahim, kurun-kurun awal, Syekh Al-Maghribi, begitu. Jadi kakek-kakeknya wali-wali yang kurun berikutnya, begitu. Nah itu datang dari sana. Ada dari Persia, dari Iran. Ada yang datang dari Makkah, ada datang dari Turki. Kesemuanya ada yang datang dari Madinah, ya. Ada yang datang dari Mesir. Seperti ayahnya Syekh Syarif Hidatullah. Kemudian Syekh Syarif Hidatullah juga, ya, datang dari Mesir juga. Lahirnya di sana di Mesir. Kemudian pulang ke Indonesia mengikuti jejak jalur dari ibunya. Ayahnya pun pergi dari Mesir, meninggal di Champa, meninggal di daerah kalau sekarang itu kurang lebih adalah di Thailand kalau tidak salah, daerah Thailand. Nah, tapi petilasannya ada. Bahkan sebagian ulama menyatakan ayahnya Syekh Syarif Hidatullah ada kuburannya di Bogor, ada di atas Gunung Gelis. Saya menurut Syekh Baharudin katanya itu makamnya, barunya tim. Ya. Akan tetapi kalau tim sejarah dari Banten mereka menemukannya yang otentik justru di daerah Thailand, begitu. Bahkan ada dilukis wajahnya itu. Nah, wali songo merupakan bagian daripada ulama-ulama yang dikirim oleh Turki Utsmani. Maka tercatat di dalam buku sejarah Turki Utsmani. Syekh Nazim mursyid kita, gurunya Syekh Hisham guru saya. Nah, Syekh Nazim itu punya kakeknya itu mufti kerajaan Ottoman. Jadi kakeknya Syekh Nazim itu adalah mufti, pemberi fatwa, hakim, begitu ya, ulama kebanggaan, ulama besarnya di kerajaan Ottoman pada masanya. Jadi jelas wali songo itu menyebarkan Islam ke sininya. Bukan mau bikin reklamasi pantai utara, bukan. Ya, wali songo bukan dari Cina, bukan. Ada orang yang menyebutkan wali songo itu aslinya Cina, bukan. Syekh Syarif Hidatullah memang sebelum ke Indonesia, sebelum ke Cirebon itu singgah dulu ke Cina. Ya, singgah dulu ke Cina, nyebarin Islam di sana karena memang sudah sejak dulu, karena ada sahabat Rasul yang menyampaikan ajaran Islam ke sana dan meninggal di sana, dicari jejaknya ke sana. Seperti itu. Sebelum ke Jawa, tapi bukan asli Cina. Syekh Syarif Hidatullah itu lahir di Mesir. Paham ya? Orang yang menyatakan membuat satu mitologi wali songo adalah orang yang ingkar, ingin memutus pemahaman umat Islam dari sejarah kebesaran Islam. Karena apa? Dasarnya menurut mereka wali songo nggak ada kitab karangannya. Saya khawatir orang seperti ini nanti akan menafikan Rasulullah, mengingkari keberadaan Rasulullah. Karena apa? Rasulullah punya nggak kitab karangan? Rasulullah punya kitab karangan nggak? Tidak ada. Saya khawatir orang yang menyatakan wali songo tidak ada karena kita tidak punya kitab karangan. Saya khawatir nanti lambat laun orang-orang seperti ini akan menyatakan Muhammad itu tidak ada karena tidak punya kitab karangan. Loh, itu tujuannya sebetulnya. Ya, kalian harus paham. Tabarruk dengan
meniadakan ajaran-ajaran Rasulullah. Walaupun LC, tapi LC-nya LC gabung lucu dan culun, bohong, tukang wadul. Man kadzdzaba bi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka silahkan pilih tempat duduknya di dalam neraka. Baik, kita berikan waktu pada yang lain. Cum, sebelah sini ada yang bertanya. Mbak, silahkan ngacung. Tuh, Mas. Pegang dulu, yang laki-laki pegang dulu. Kita berikan buat akhwat dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ingin mengetahui kenapa wanita tidak diperbolehkan sholat di dalam Ka'bah. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya menutup aurat sesuai dengan ajaran masing-masing. Terima kasih. Tidak ada, saya nanya juga ke beliau, tidak ada larangan wanita sholat di dalam Ka'bah, tidak dilarang. Tidak dilarang. Barangkali saya tidak tahu, makanya saya tanya beliau, sedikit barangkali ada? Nggak ada, sama. Tidak ada larangan wanita sholat di dalam Ka'bah. Makanya di dalam Hijri Ismail itu Umi juga sholat dalam Hijri Ismail, saya ajak juga, dan banyak orang-orang sholat di dalam Hijri Ismail. Artinya kalau sholat di dalam Hijri Ismail pun sama-sama sholat di dalam Ka'bah, betul tidak? Tidak ada larangan. Oh, bukan, ya, paham. Ya, ada yang melarang. Oh. Mungkin dia tuh pengen tapi nggak kesampaian, Mbak. Kayaknya begitu. Nanti Mbak nabung ke Umi berangkat umroh bareng saya, sama Umi nanti diajak sholat di dalam Ka'bah, insya Allah. Di dalam Hijri Ismail. Iya. Kalau ada larangan di dalam Ka'bah, berarti dilarang juga di dalam Hijri Ismail. Kita aja gampangannya, kalau di Hijri Ismail boleh. Makanya tadi saya sampaikan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, saya ingin sekali sholat di dalam Ka'bah. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasul, sholatlah di dalam Hijri Ismail karena engkau sama dengan sholat dalam Ka'bah, karena Hijri Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya mah Ka'bah itu agak luas. Cuma ketika ada rekonstruksi, dulu itu kan sempat hancur Ka'bah tuh. Sempat hancur Ka'bah tuh berkali-kali, masa peperangan, kena dengan badai dan sebagainya. Dibangun tuh bukan cuma zaman Nabi Ibrahim saja, setelah masa Nabi Muhammad saja, setelah wafat Rasulullah, Ka'bah itu pernah dibangun ulang. Ya. Zaman Khalifah Al-Ma'mun itu Ka'bah itu pernah dibangun. Karena apa? Hancur karena peperangan. Hancur karena peperangan kemudian dibangun. Bahkan Rasul pernah bilang begini, andaikan aku tidak khawatir nanti akan ada orang-orang setelahku yang akan mengutak-atik Ka'bah, aku ingin sekali membangun Ka'bah seperti semula yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang dibangun sekarang ini separohnya berarti sebetulnya, karena yang Hijri Ismail kan tidak dibangun, cuma setinggi kita saja. Nah, sedangkan Hijri Ismail bagian daripada telapaknya Ka'bah. Jadi sebetulnya agak luas. Kata Rasul, andaikan sebetulnya aku berkeinginan untuk membangun Ka'bah sesuai dengan ukuran yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tapi aku khawatir nanti akan ada orang yang membongkar pasang Ka'bah setelahku kalau aku lakukan itu. Sudahlah seperti ini saja. Gitu kata Nabi Muhammad. Ya. Boleh, itu tentang itu ya. Paham ya Pak? Itu saja pertanyaannya. Ada dua, boleh. Tentang aurat wanita. Ya. Menurut baca itu batasannya apa itu? Ada yang menyatakan kalau di luar sholat, ya intinya di luar sholat saja. Ada yang menyatakan seluruh tubuh. Sebagian ulama, seluruh tubuh tidak terkecuali, seperti lembut, pokoknya mau di bulan semua. Menurut sebagian ulama. Contoh Imam Syafi'i. Tapi di dalam mazhab Syafi'i pun ada ulama-ulama ashab, ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i yang menyatakan wajah dan tangan sampai kaf, ya, sampai pergelangan tangan ini tidak termasuk aurat. Di dalam mazhab Syafi'i pun ada beberapa pengikut ulama Syafi'iyah, ya,
antaranya ada Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Hajar itu ada beberapa. Kemudian ada yang lain yang menyatakan kalau wajah kemudian sampai pergelangan tangan karena sama dengan sholat. Kalau di luar sholat harus tertutup, maka lebih-lebih di dalam sholat menurut pemahaman ijtihad sebagian ulama. Jadi kalau menyatakan di luar sholat itu semuanya wajib tertutup, maka di dalam sholat lebih wajib dong karena menghadap pada Allah. Kalau di luar sholat cuma ngadepin manusia, begitu. Menurut ijtihad sebagian ulama, ijtihad sebagian ulama harus semuanya, begitu. Jadi beda-beda ya. Oleh karenanya bagi kita melihat masyarakatnya, bagus kalau ada yang mau ditutup semuanya, silahkan. Kemana mama bawa selimut, tutup rapi itu, nanti jeduk. Tapi kalaupun seperti sekarang wajahnya masih terlihat, kemudian telapak tangan, ini memudahkan wanita mengerjakan pekerjaannya, ya tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi selain daripada itu, maka ditutuplah di hadapan ajnabiyah, di hadapan yang bukan mahram. Nah, bagaimana kalau ketika antar wanita dan tidak ada laki-laki ajnabiyah, boleh terbuka rambut, boleh-boleh saja. Wanita dengan wanita, ya. Kalau rambut bagian-bagian atas, kemudian betis, sesama wanita boleh. Akan tetapi jangan sampai terlihat oleh lelaki ajnabiyin. Begitu. Tapi kalau sekiranya kalau keluar, walaupun dengan teman wanita, tapi kan di luar banyak laki-laki, ya ditutup rambutnya ditutup, betisnya, kakinya ditutup, seperti itu. Cuma wajah dengan sampai pergelangan tangan, telapak dan pergelangan tangan saja, sampai pergelangan tangan ini, kaffaiha, begitu. Nah, ini boleh terbuka nih, ya. Paham? Baik. Ada yang masih penasaran? Tidak kan? Ya. Ya berarti gak istiqomah gitu ya. Ya gak apa-apa sih, karena memang cadar ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan tidak. Ulama ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan tidak. Di luar sholat ya maksudnya. Maka itu hak dia. Yang penting cuma cadarnya saja aja, asal jangan wajahnya yang dilepas dipasang, repot masaknya, begitu. Baik, cukup ya. Yang lain silakan Mas, sebelah sana. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi, Ya. kenapa jasad para nabi dan para kekasih Allah tidak hancur? Begitu. Kenapa jenazah para nabi dan kekasih Allah tidak hancur? Jasad. Hah? Jasad. Jasadnya. Jasad. Iya, jasad. Ya, sin pakai sin, jangan pakai zai. Jasad dalam beda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, bersolawatlah kalian dimanapun kalian berada, karena solawat kalian tu'raduna alayya akan disampaikan kepadaku. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, kaifa tu'raduna salatuna ilaika walakin aradta. Bagaimana mungkin salawat kamu bisa disampaikan kepada engkau sedangkan engkau sudah hancur di dalam tanah nanti setelah wafatmu? Maka Rasul menyatakan, innallaha harrama 'alal ardi ay ya'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan pada bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, annal anbiya yusalluna fi quburihim. Sesungguhnya para nabi itu mereka sholat di dalam kuburnya masing-masing. Ya, di dalam alamnya, di alam barzahnya, di dalam kuburnya sholat. Kemudian kadang mereka itu ada yang sholat di atas langit, ada yang suka pindah-pindah seperti Nabi Musa, kadang di bumi. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj singgah di kuburan Nabi Musa, maka kemudian kata Rasul, aku melihat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril menyuruh Rasulullah mengimami sholat dan menyampaikan bahwa Nabi Musa jadi makmum, begitu. Jadi Nabi Musa sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah masih hidup, Nabi Musa sudah wafat, tapi diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berjamaah.
Bisa. Tapi ketika di langit ketemu lagi dengan Nabi Musa. Ya ibaratkan duta besar. Kan bisa di Indonesia, bisa di luar. Begitu. Seperti teman saya Pak Agus Maftuh gitu kan. Gitu. Di Indonesia ketika datang Raja Salman kemarin, ramai kan gitu. Lebih ramai lagi nanti kalau datang Raja Sulaiman. Kiamat. Nabi Sulaiman muncul. Gitu kan. Pas dibangunkan lagi seluruh manusia dari dalam kuburnya. Itu lebih ramai lagi kan. Kalau nggak percaya, biar cepetan matinya, biar cepat kiamat. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa di langit, bisa di bumi, urusan Allah Ta'ala. Karena kata Rasulullah SAW, ini ada di dalam kitab Syarh As-Sudur bi Ahwalil Maut wal Qubur karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Segede gini kitabnya. Kitabnya segede gini, harganya sekitar 210 ribuan. Ya, beli di Madinah. Kemudian ada juga di dalam Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, ada juga di dalam Mukhtasarnya, Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi tipis, kalau Tadhkirahnya tebal. Ya kira-kira harganya itu 60 real. Nah, kemudian ada juga di dalam kitab Ar-Ruh, saya Ar-Ruh bawa ini. Ada tentang beberapa kitab tentang masalah ruh. Ruh orang soleh itu kaptuyur, bagaikan burung-burung berterbangan bebas kemana saja di dalam pelita hijau. Artinya apa? Mereka masih mampu memberikan syafaat. Inilah katakan Allah itu dari lisan Rasulullah SAW penjelasannya. Jadi kenapa sebabnya mereka tidak hancur? Allah menyatakan dalam Al-Quran, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum 'ala ba'd la fasadatil ardh. Wallahu subhanahu wa ta'ala, andai jika Allah tidak menjadikan sebagian manusia menjadi perisai bagi manusia yang lain, maka pasti bumi ini sudah hancur. Maka ketika Nabi Muhammad SAW wafat, bumi bergoncang, kata Rasul. Maka kemudian Allah menyuruh bumi berhenti. Kata bumi, aku tidak mau berhenti karena sekarang tidak ada orang-orang yang dekat dengan engkau. Maka kemudian Allah menyatakan, aku akan memberikan kalian pengganti daripada nabiku. Maka Allah kemudian menurunkan atau memilih dari kalangan hamba Allah menjadi wali-walinya Allah. Sama hitungannya dengan jumlah para nabi, 124.000 para nabi dan rasul. Kemudian wali pun 124.000. Jika di antara para nabi ada ulul azmi, berapa orang ulul azmi? Berapa orang? Berapa? 5. Siapa saja? 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad, 6 orang 5. Nah, di kalangan para wali pun ada juga wali kutub yang 4. Satunya Sultanul Aulia. Sultanul Aulia di atas pimpinannya. Kan di antara ulul azmi yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Di antara para wali, pimpinan dari wali kutub ya adalah Sultanul Aulia. Kemudian yang 4-nya wali kutub di bawah Sultanul Aulia. Jadi 5 nih pimpinan. Kemudian ada lagi yang 40. Ada yang di dalam satu riwayat 30, dalam satu riwayat 40. Wali Abdal. Kalau meninggal atau ganti Abdallah, Allah akan mengganti wali tersebut. Wali Abdal ada. Sehingga kata Allah, bihim dengan wasilah wali Abdal, maka kalian diturunkan hujan. Dengan wasilah wali Abdal, bumi menjadi jejak. Dengan wasilah wali Abdal, kalian diturunkan rahmat. Itu ada di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada itu. Atau di dalam kitab Faidul Qadir, ya, juz 1 karya Imam Al-Munawi. Al-Faidul Qadir ada 5 jilid. Jelas? Paham? Tujuannya adalah Allah mengamankan bumi sebelum kiamat datang. Masya Allah. Oh, cukup ya. Ada pertanyaan ke saya begini melalui Umi. Bagaimana kalau orang menikah, maharnya itu kain kafan katanya? Ada orang nikah, maharnya itu kain kafan.
Sah apa tidak? Secara fikih sah, karena bisa saja masih bisa dijual walaupun susah nyarinya. Mungkin kalau kita punya kain kafan dijual sama orang digamplang, oh ayah saya teh nyumpahan aing paeh gitu. Betul kan? Sah, masih sah, insya Allah. Ya, kain kafan masih ada manfaatnya, bisa dipakai baju, begitu, atau apapun lah bisa. Tapi tidak berkah. Karena apa? Tujuan mahar itu adalah memberikan sesuatu yang manfaat dan maslahat, sesuatu yang dicintai. Hati-hati ya. Menurut saya, daripada minta, ini yang mintanya perempuan katanya, walaupun perempuan diminta, menurut saya lebih baik jangan minta kain kafan. Sama saja dengan minta mati. Kenapa? Maharnya nggak minta suaminya, calon suaminya menikah sekaligus 3. Ayo. Ini ada kejadian di Bandung, di Sumedang ya, 2 sekaligus. Hari itu di Sumedang, yang pertama di Sumedang selesai akad makan, kemudian sama rame-rame dengan yang sudah jadi istri plus mertuanya datang ke tempat yang kedua di Bandung. Ini masih pakai pakaian pengantin yang wanita dari Sumedangnya. Di sana sudah menunggu. Jadi ada biasa berdua begitu. Ada tuh yang seperti itu. Ya. Nah kira-kira gitu kan. Kalau sekarang minta kain kafan tujuannya mau mati mah, kan wanita mah katanya lebih baik mati daripada di madu. Makanya bapak jangan nyimpan madu di rumah, awas. Kayak dibalangkeun. Nah, ini hal-hal yang aneh menurut saya. Apa sih? Tujuannya hanya apa namanya? Sensasional. Sensasi, bukan tujuan karena benar. Ingin disebut sebagai wanita yang tidak matre. Terus kawin masih minta itu minta ini, caduh loh begitu. So, ayo, ya, kain kafan begitu. Harusnya calon suaminya, kalau calon istrinya minta begitu. Kenapa neng? Maksudnya minta kain kafan tuh siap-siap mati begitu. Gituin aja. Kalau mati lagi apa? Kawin deh, tidak gitu. Kira-kira ridho nggak? Rela nggak diomongin gitu aja baru diomongin? Tidak ada nih. Alasannya kalau istrinya mati mau dikapanin, kapan pemberian suaminya? Ya nggak usah jadi mahal. Dan pasti dibeliin nanti juga, benar nggak? Nggak mungkin pakai pampers, benar. Masa iya sekarang istrinya mati, suaminya nggak beliin kafan, nggak dikapanin? Sok aneh. Sok coba siapa yang mau mati, cepet duluan. Ayo, sok. Pasti dibeliin. Gak usah suaminya, saya pun beliin, gak apa-apa. Sok, siapa yang mau cum? Ayo. Siapa suami yang setuju istrinya mati, cum, ayo. Jangan aneh-aneh, sudah. Jangan aneh-aneh. Rasulullah, bahkan Mbah Maimun Zubair itu memberikan nasihat begini. Bagi kaum laki-laki, kalau kalian memberikan mahar kepada istri itu, walaupun istrinya nggak materi, walaupun istrinya nggak meminta banyak, tapi berikanlah mahar yang baik, ya, karena mahar itu berkah. Walaupun nanti istrimu mengembalikannya, memberikan sebagian untukmu, gunakan untuk modal usaha, maka itu berkah. Kata Mbah Maimun Zubair, boleh. Contoh kita suami memberikan mahar yang banyak sama istri, 3 kilo emas, ya, 3 kilo emas. Kemudian sama istrinya diberikan lagi kepada kita, walaupun semuanya setelah akad diterima sama istri, kemudian diberikan, ini hadiah saya hadiahkan buat begitu ya. Lebih ini lagi kan begitu. Kita terima gak apa-apa, tapi jangan kawin lagi, jangan yang lain dulu. Yang 3 kilonya buat usaha. Begitu. Berkah kata Mbah Maimun Zubair. Tapi wanita, sebaik-baik wanita kata Rasulullah SAW adalah yang murah maharnya, artinya nggak membebani. Daripada nanti jadi jomblowati kelamaan. Nih, dengerin. Kalau wanita itu terlalu mantre,
Ini zaman sudah 5 berbanding 1. Kalaupun tiap laki-laki poligami punya istri 4, pasti lebih 1. Dengerin, ambil hikmah. Sekarang banyak yang tidak poligami karena takut dimutilasi sama istri. Ada yang cinta sejati, ada yang cinta mati, cintanya cuma sampai mati, setelah mati cari cinta yang lain. Nah sekarang anda yang belum menikah nih akhwat nih, oh saya pengen yang begini, pengen begini dan sebagainya, kelamaan. Wanita itu rentan dengan umur, betul tidak? Bukan cuma wanita, laki-laki juga sama, tapi laki-laki masih laku lah. Wanita rentan dengan umur. Kalau sudah berumur, sudah terlalu dewasa, kemudian masih menahan diri, terlalu ini. Yang kata Rasul begini saja, fazfar bidzatiddin, cari yadak. Pilih yang agamanya bagus, yang soleh, yang bertanggung jawab, mau kerja untuk cari nafkah. Gak usah kerja apa, mau dia usaha, berupaya sekeras, sekuat-kuatnya demi penghidupan untuk keluarga, begitu yang penting. Ya. Santri gak masalah, laku di Karawang, insya Allah. Gitu. Kemudian nikah karena tujuan agama, maka engkau akan mendapatkan anugerah, engkau akan beruntung. Ya. Cung yang masih jomblo, yang mau nikah, yang belum dapat calonnya, yang laki-laki ngacung, buruan, udah jam 12 lebih, ngacung. Yang pengen nikah, yang belum nikah dan gak ngacung, saya doakan gak nikah gimana nanti? Yang mau nikah dan belum punya pasangan, ngacung. Kalau saya doain gak nikah gimana nantinya? Ya nikahnya mah kapan saja, pokoknya mah yang belum nikah dan mau nikah, artinya belum nikah, ngacung. Nah, ngacungnya gini. Sekarang yang perempuan yang ingin punya suami dan saat ini belum menikah, mau yang gadis ataupun yang janda tidak masalah, mulia tetap, wanita tidak ada bekas, ya tetap. Ya mobilnya kan masih banyak yang mau kok, second nggak apa-apa. Tapi jangan pernah Anda merasa putus asa karena saya ini janda dan sebagainya, tidak masalah. Rasulullah nikah dengan Sayyidah Khadijah, masalah nggak? Masalah buat Allah. Kemudian istri yang lainnya, yang perawan cuma Sayyidah Aisyah. Tuh, makanya nikah dengan janda dulu, kasihan janda-janda. Kalau sudah dinikahi janda-jandanya, minta izin nikah sama perawan tuh. Sekarang yang mau menikah, saya doakan, mudah-mudahan nih masih pulang dari sana, dari Baitullah, mudah-mudahan saya mau doakan mudah-mudahan cepat. Ngacung, malaikat biar nandain, ngacung yang mau nikah, yang belum nikah, entah yang gadis ataupun yang janda. Kan kata Mansur S juga sama saja, ngacung ini berarti kesungguhan. Kalau doa begini sungguh nih, kalau penting berarti nggak sungguh-sungguh. Ya Allah, yang barusan ngacung, yang ingin menikah, cepat berikan jodohnya yang soleh. Lagi mudah-mudahan cepat dapat jodohnya yang soleh ya Allah. Yang gadis ataupun janda, tetap ya Allah berikan segera pendamping hidupnya. Mudah-mudahan dimudahkan, yang soleh, yang bertanggung jawab ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Dalam pertemuan majelis Ahbabur Rasul ini, selain kami berharap rahmat, kami pun berharap mereka-mereka yang ingin menjalin kasih dalam hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, berikan ya Allah, berikan ya Allah, berikan ya Allah. Khusyuk benar ya, mantap, sip, alhamdulillah, amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon maaf lahir dan batin dan terima kasih atas doa sahabat-sahabat sekalian pada saat perjalanan kami kemarin untuk melaksanakan ziarah ke Rasulullah SAW dan ziarah ke Baitullah. Semoga Anda semua segera realisasikan untuk menabung, ya, realisasikan menabung, dan uang tabungannya jangan diambil. Itu kuncinya. Kalau menabung untuk umroh atau haji jangan diambil lagi, jangan. Walaupun kita butuh, jangan diambil. Sudah harus kuat. Ujiannya begitu. Langsung daftarkan saja. Kalau ada uang untuk daftar, daftar saja. Insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk bisa menyempurnakan tabungannya. Insya Allah. Yakin? Yakin tidak? Yakin tidak? Perbanyak sedekah. Dan pada saat sedekah kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Kemudian sholawatnya kan dulu sudah saya ijazahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanatin bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, nanti diamalkan aja setuju. Amin. Kalau tadi tidak sempat mencatat, nanti lihat saja di tayangan recordingnya, di live streaming, di tayangan recordingnya, silahkan nanti dipelajari terus. Insya Allah dengan sholawat tersebut dimudahkan. Yang penting istiqomah terus tiap hari baca itu. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih untuk para guru yang telah hadir ke majelis kami. Mudah-mudahan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.